Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Ahmad Fahri Surya Negara, kelas C, dan di sini saya akan menerangkan tentang meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW dan bagaimana implementasinya dalam kepemimpinan pendidikan. Jadi pertama adalah tentunya Rasulullah merupakan sosok pemimpin yang memiliki kepribadian sempurna. Beliau tidak hanya berfokus pada urusan agama, tetapi pada semua aspek, yaitu sosial, politik, dan pendidikan. Gaya beliau dalam kepemimpinan adalah menjadi model ideal bagi semua pemimpin sepanjang masa. Dalam dunia pendidikan, nilai-nilai kepemimpinan beliau sangat relevan untuk membentuk karakter, moral, dan integritas pendidik serta peserta didik. Kepemimpinan Rasulullah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memimpin dengan pendekatan spiritual, moral, dan sosial yang seimbang. Tujuan utama kepemimpinannya adalah membawa manusia menuju kebaikan dan kebahagiaan dunia ke akhirat, begitu. Jadi dalam konteks pendidikan, kepemimpinan Rasulullah bisa dijadikan pedoman untuk menciptakan lingkungan belajar yang beradab dan berakhlak. Langsung saja kita ada 4 sifat utama Rasulullah dalam fondasi kepemimpinan, yaitu yang pertama adalah sidik. Jadi sidik itu adalah jujur. Rasulullah selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Jadi Rasulullah itu selalu jujur dalam perkataan maupun sifatnya gitu. Jadi kita harus mencontohkan beliau. Dan dalam kepemimpinan pendidikan, kejujuran membangun kepercayaan antara guru, siswa, dan masyarakat. Jadi pemimpin pendidikan yang jujur akan menjadi teladan moral yang kuat, begitu. Jadi kita langsung saja. Yang kedua adalah amanah. Jadi amanah itu adalah dapat dipercaya, begitu. Rasulullah menjaga tanggung jawab dengan sepenuh hati. Yang artinya Rasulullah itu kalau mempunyai suatu problem gitu, itu beliau sangat-sangat tanggung jawab dengan sepenuh hati gitu. Jadi moralnya dalam dunia pendidikan, amanah berarti menjalankan tugas mendidik dengan dedikasi secara profesionalitas. Langsung saja yang ketiga, yaitu adalah tabligh. Jadi Rasulullah itu selalu menyampaikan pesan kebenaran tanpa menyembunyikan apapun. Jadi Rasulullah itu selalu menyampaikan kebenaran, tidak selalu disembunyikan begitu. Beliau selalu menerangkan apa yang Allah sampaikan kepada beliau. Jadi dalam pendidikan, guru harus menyampaikan ilmu dengan jujur, terbuka, dan mudah dipahami. Jadi seharusnya guru atau dosen itu harus menyampaikan ilmu dengan jujur, dengan sabar begitu. Jadi yang keempat adalah fatonah. Tentunya Rasulullah itu memiliki kecerdasan luar biasa, baik secara intelektual
emosional dan maupun spiritual. Jadi kepemimpinan dalam pendidikan itu harus berpikir logis, cepat dan tepat dalam membuat keputusan begitu. Jadi kecerdasan itu membantu menghadapi tantangan dunia pendidikan yang harus berubah. Jadi langsung saja kita yang ketiga adalah empati dan kasih sayang dalam kepemimpinan Nabi. Jadi Rasulullah itu sangat-sangat dikenal penyayang kepada umatnya, kepada kita sendiri, kepada saya sendiri, kepada kalian. Dan Rasulullah termasuk terhadap orang yang tidak membenci pada siapapun. Dan beliau itu mampu menempatkan diri sesuai kondisi umat, memahami perasaan mereka dan menolong tanpa pamrih. Jadi dalam peran empati dan kasih sayang dalam kepemimpinan yaitu membuat pengikut merasa dihargai dan dicintai dan menumbuhkan rasa loyalitas dan kedekatan emosional, menciptakan suasana harmonis dan damai dalam kelompok. Dan yang keempat, langsung saja kita adalah kemandirian dan ketegasan Rasulullah. Jadi Rasulullah adalah sosok yang mandiri, prinsip dan tegas dalam menjalankan amanah Rasulullah. Jadi contoh nyatanya ketegasan beliau itu dalam menegakkan kebenaran di tengah ketekanan kaum Quraisy. Kemandiriannya beliau dalam berdakwah meski ditinggalkan oleh banyak orang. Jadi dakwah beliau itu sangat-sangatlah sabar dan tekun begitu. Poinnya adalah dakwah itu penting guys. Jadi teruskan dakwah kalian. Jadi dalam penerapan dalam kepemimpinan modern, pemimpin pendidikan harus berani dalam mengambil keputusan yang benar walau tidak populer. Langsung saja ya. Jadi kepemimpinan melalui teladan. Jadi Rasulullah tidak hanya berkata, tapi menjadi contoh langsung bagi umatnya. Keteladanan beliau adalah bentuk kepemimpinan paling efektif, nilai-nilai yang bisa diterapkan di dunia pendidikan. Beliau disiplin dalam waktu dan tanggung jawab. Dan beliau juga rendah hati dan tidak sombong, seperti saya juga, alhamdulillah. Dan adil dalam memberikan penilaian dan keputusan begitu. Jadi guru atau dosen juga harus menjadi teladan dan lebih mudah menginspirasi siswa dan rekan kerja begitu. Ya seharusnya guru dan dosen itu menjadi teladan para mahasiswanya. Jadi begitu saja dengan saya. Sebelum saya tutup, jadi saya akan menyimpulkan tentang Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah contoh pemimpin sejati yang layak dijadikan teladan di segala bidang. Jadi sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah itu menjadi fondasi utama kepemimpinan beliau begitu. Jadi dalam dunia pendidikan meneladani Rasulullah berarti membangun sistem yang berakhlak, berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama begitu. Ya semoga saja apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat pada kalian semua. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.